Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asa Momas. dengan aku Farida Sifatul Fauzia dan Aku Daman Jaya. kita sudah kedatangan nih 3 narasumber kita. Kabar kenal dulu Kak. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Zahra, bisa dipanggil Ara. Aku dari PGSD Angkatan 23A. Dari kakak di sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lia ini dari PGSD 23A. Baik teman-teman, kalau aku Ilham Febriansyah dari PGSD 23A. Nah, gimana nih kawan-kawan sehat nggak? Halo, Alhamdulillah. Lancar puasanya? Lancar. Jadi teman-teman, mungkin di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol asik ya sama 3 pemateri kita yang sangat luar biasa atau 3 narasumber kita terkait ilmu mendengarkan. Nah, jadi mendengarkan itu adalah ilmunya teman-teman. Mendengarkan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada ilmu di dalamnya. Pertama mungkin kita akan membahas sedikit terkait konsep mendengarkannya. Mungkin dari 3 narasumber ini ada yang menyebutkan itu mendengarkan dan bagaimana cara mendengarkan. Dari Mbak Ulia dulu, dari Kak Ulia dipersilakan menjelaskan terkait konsep mendengarkan. Nah, teman-teman, mendengarkan itu merupakan aktivitas yang melibatkan proses menerima, memahami makna, dan juga merespon lisan maupun non-verbal. Mendengar juga merupakan proses aktif yang melibatkan yang pertama itu melihat. Nah, melihat mencakup beberapa seperti melihat mimik wajah, melihat postur tubuhnya, dan juga melihat gaya bahasa lawan bicara kita. Kemudian ada respon. Nah, respon ini merupakan timbal balik, baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, jadi ada melihat dan juga merespon. Itu ya konsep dari mendengarkan. Oke, selanjutnya tuh Kak. Nah, selanjutnya nih setelah konsep pasti adalah tujuan dari mendengarkan. Nah, materi ini akan disampaikan oleh kakak kita, yakni Kak Ana. Boleh dijelaskan Kak kepada Kak kita? Nah, jadi teman-teman, tujuan dari mendengarkan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu biar kita nggak salah paham. Teman-teman di sini pernah nggak sih kalau misalnya kita tuh pernah salah nangkap omongan dari teman kita, terus jadi masalah. Nah, kalau misalnya kita benar-benar dengerin apa yang teman kita omongin, kita tuh bisa jadi lebih paham sama apa yang disampaikannya. Kemudian kita tuh bisa jadi nggak salah paham. Nah, yang kedua itu bisa belajar hal baru. Jadi teman-teman, dunia ini kan penuh dengan ilmu. Nah, ilmu itu nggak didapatkan ketika kita membaca buku saja, tetapi bisa kita dapatkan ketika kita dengerin materi yang disampaikan oleh guru, kemudian dengerin podcast kayak yang lagi kamu dengerin sekarang, atau bahkan dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga itu membangun hubungan yang lebih baik. Rata-rata orang tuh pasti ceritanya tuh mau didengarin. Nah, dengan menjadi pendengar yang baik, kita tuh bisa jadi lebih dekat sama orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dengan teman, pasangan, atau bahkan keluarga. Nah, yang terakhir itu menunjukkan rasa hormat dan empati. Nah, kadang orang yang lagi cerita tuh cuman butuh didengarin tanpa dikomentarin. Jadi dengan menjadi pendengar yang baik, kita tuh bisa nunjukin kalau kita tuh peduli dan memahami perasaan orang yang lagi cerita itu. Itu sih. Jadi tujuan itu semacam kata jalan lah yang ada di masalah adanya. Nah, mungkin materi selanjutnya Kak. Jadi selanjutnya kita akan belajar terkait komponen loh teman-teman. Jadi di dalam mendengarkan tuh ada komponen-komponennya loh. Bagi tahu kan teman-teman? Nah, ini akan dibahas oleh Abang Ilham. Pada Abang Ilham dipersilakan. Baik teman-teman, untuk komponen mendengarkan itu ada beberapa poin. Nah, yang mana kita bahas 5 poin, yang mana poin yang pertama itu ada mendengarkan. Nah, kenapa poin pertama ini mendengarkan? Karena ini adalah komponen yang paling pertama kali yang harus kita kuasai. Pasti kalau mendengarkan, semua orang bisa mendengarkan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada memahami. Setelah kita mendengarkan, pasti kita harus memahami seseorang yang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada memperhatikan. Setelah kita memahami, selanjutnya kita memperhatikan agar apa? Agar orang yang berbicara tadi itu merasa dihargai. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada mengingat. Nah,
mengingat ini diperlukan karena supaya nanti di lain waktu bisa dibahas kembali gitu. Nah, yang kelima itu ada merespon. Yang mana respon ini banyak sekali responnya, seperti kita bisa merespon mengangguk atau sesuatu apa bisa pakai mata alis gitu teman-teman. Nah, yang mana respon ini sama seperti poin-poin sebelumnya, itu agar si pembicara tadi atau orang yang cerita kepada kita itu merasa dihargai. Dengan merespon, berarti kita menunjukkan empati dan simpati kita kepada si pembicara tadi. Dengan adanya kelima poin ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita mendengarkan harus ada kelima komponen ini. Meskipun ketika kita mendengarkan tidak perlu semua komponen ini, cukup mendengarkan tadi itu bisa saja, tapi mendengarkan ini lebih ke seperti kita mendengarkan musik sambil bekerja gitu kan kita cuma fokus mendengarkan saja gitu tanpa tanpa memperhatikan musik tadi. Yang penting kita dengar, kita enak, ya udah gitu aja. Jadi semua komponen ini saling terhubung Ya, gitu ya. saling terhubung. Kalau salah satu komponennya nggak ada nih Bang, Nah. itu bakal berpengaruh. Sebenarnya pengaruhnya tuh nggak signifikan sekali, tapi orang yang berbicara tadi itu bakalan ngerasa kurang dihargai gitu. Misalnya kita berbicara sama kawan tapi kita lagi sibuk main HP, dia cerita, tadi ada tugas kuliah nggak? Tapi kita masih main HP. Jadi kan dia tahu yang main HP tadi itu mendengarkan, tapi dia tidak menyimak gitu apa yang disampaikan kawannya tadi. Jadi ngerasa nggak dihargai ya gitu. Kalau bisa kita 5 komponen tadi ini harus ada gitu. Jadi merasa dihargai. Ya, ya. Kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya materi mengenai hambatan. Nah, hambatan ini akan disampaikan oleh Kak Alan. Nah, jadi teman-teman, hambatan itu ada dua, ada hambatan internal dan juga eksternal. Yang pertama itu hambatan internal atau hambatan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, itu bisa berasal ketika kita tuh cenderung menyaring informasi berdasarkan keyakinan kita sendiri. Kemudian ketika emosi kita sedang tinggi, kita tuh sulit untuk fokus mendengarkan orang lain. Kemudian ketika kita stres, khawatir, atau bahkan kita tuh bosan mendengarkan informasi yang teman kita sampaikan, itu bisa jadi hambatan dari diri kita sendiri. Kemudian ada hambatan eksternal atau hambatan dari luar. Nah, itu bisa berasal dari suara bising ponsel atau notifikasi SMS dari HP kita, atau bahkan kita tuh terlalu fokus pada layar sehingga kita tuh nggak mendengarkan apa yang teman kita sampaikan. Itu sih Kak. Jadi itu ya tanggapan dari host mendengarkan. Nah, kalau kita lihat gitu kan, kalau laki-laki dan perempuan tuh biasanya tuh ada dominannya tuh, kayak laki-laki tuh sulit melakukan dua hal yang sama. Dua hal kalau ada biasa main game, terus ada yang manggil, nah itu tuh nggak multitasking gitu. Kalau perempuan beda gitu. Nah itu tuh mungkin tergantung pendapat masing-masing sih. Ada juga yang mungkin tak setuju dengan pendapat itu. Nah tadi sudah dijelaskan terkait hambatan dari kearah berbagai macam hambatan yang dapat dari internal maupun eksternal. Nah jadi itu ya teman-teman untuk hambatannya. Nah dari buku yang saya baca nih, saya pernah membaca satu buku di mana ketika kita mendengarkan tuh, apalagi kita yang nantinya akan terjun di dunia pendidikan ya sebagai guru sekolah dasar, itu di saat kita menyampaikan materi secara lisan, nah itu tuh yang ditangkap oleh murid itu hanya 20%. Nah kenapa 20%? Karena model belajar yang banyak itu bukan hanya dari auditori, ada visual, dan juga ada audiovisual. Nah, mungkin cara maksimalkannya itu nanti akan dibahas oleh Kak Ulia, di mana ada solusi di sana. Pada Kak Ulia, silakan mungkin bahas terkait solusinya. Nah, teman-teman, untuk solusinya itu bisa seperti ketika lawan bicara kita itu berbicara, kita perlihatkan ketertarikan mereka untuk mendengarkan pembicaraannya. Dengan begitu kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Kemudian kita tidak lupa tersenyum, kontak mata, dan juga mengganggu kalau kita itu paham dengan pembicaraannya. Ketika lawan bicara kita itu berbicara, kita tidak boleh memotongnya.
Biarkan mereka selesaikan dulu pembicaraannya, baru kita respon. Dengan begitu, mereka merasa kita itu menghargai pembicaraan. Jadi setiap hambatan itu pasti ada solusinya kawan-kawan. Iya, iya. Nah, mungkin ini materi yang terakhir ya, yaitu teknik dalam mendengarkan. Yang tadi disampaikan oleh Bang Ilham. Oke, baik. Tadi sebelumnya saya udah membahas tentang komponen, sekarang teknik. Sebenarnya hampir sama seperti komponen tadi, hanya saja kalau komponen ini alat-alatnya itu. Sedangkan teknik ini caranya gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada learning active atau mendengarkan activity. Iya. Iya, Benar ya, mendengarkan. Yang mana mendengarkan aktif ini dalam apa namanya, dalam lingkupnya tuh seperti siswa dan murid itu. Yang mana murid ini perlu memahami atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, selanjutnya ya guru dan siswa tadi. Yang selanjutnya itu ada namanya empati. Empati ini kan tadi udah dijelaskan kan, kalau kita di komponen tadi itu ada namanya empati dan kita berbagi perasaan dan memahami gitu. Sama juga di empati hampir sama, hanya saja empatinya tuh lebih dikembangkan lagi. Yang mana kayak kita ini merasakan apa yang disampaikan oleh pembicara tadi. Dan selanjutnya itu ada refleksi atau pengulangan. Jadi setelah si pembicara tadi menyampaikan apa yang disampaikan, kita tuh bisa menyampaikan ulang kepada orang lain gitu kan. Kalau misalnya seperti si Damardi punya sakit ini, disampaikan ke siapa gitu kan. Nah ini apa namanya, sehingga orang tadi itu menyampaikan pesan dengan benar gitu tanpa ada miskom. Nah selanjutnya itu ada umpan balik. Umpan balik, yang mana umpan balik ini sangat diperlukan dalam mendengarkan atau dalam komunikasi, karena umpan balik ini kan apa namanya, teknik umpan balik tadi ini kan sama seperti di komunikasi itu diperlukan, sama juga di mendengarkan itu umpan balik itu ada gitu teman-teman. Yang mana umpan balik ini dapat apa namanya, dapat menghargai si bicara tadi. Nah yang mana umpan balik ini diharapkan si apa namanya dapat paham gitu, yang mana seperti umpan balik itu kayak respon verbal dan non verbal, yang mana bisa mengganggu atau bisa mengatakan iya. Nah selanjutnya itu ada yang terakhir, yaitu namanya klarifikasi. Nah fungsi dari klarifikasi ini, teknik klarifikasi ini bertujuan untuk membenarkan arti-arti atau kata-kata yang masih artinya itu masih ambigu atau tidak diketahui. Seperti kita berbicara dengan orang yang masih notabene masih daerah ke daerahan atau masih menggunakan bahasa di kampung-kampungnya gitu kan, sehingga di kampung lain itu artinya bisa berbeda. Nah dengan klarifikasi ini kita bisa mengartikannya tadi secara bahasa Indonesia seperti itu, tahu nggak? Ya, ya, benar sekali yang disampaikan dalam, kita kan ada rasa empati ya teman-teman saat kita mendengarkan sesuatu dari orang lain gitu. Kayak merespon iya atau atau gimana gitu. Ya, mungkin batasan-batasan dari pembicaraan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, mungkin tadi itu terkait pembahasan yang sudah kami sampaikan. Mungkin sedikit closing statement mungkin ada dari teman-teman. Mungkin pesan-pesan ya untuk kita nanti ya, ketika kita turun di dunia kerjaan sebagai guru, yang mana kita ketahui bahwasannya siswa-siswi itu terutama SD itu memiliki fokus hanya beberapa menit, 5 menit ya, 5 sampai 10 menit mungkin ketika kita menyampaikan suatu pembicaraan. Mungkin ada sedikit pesan dan pesan. Oke, dari Ron. Nah untuk pesan-pesan kita sebagai nantinya sebagai seorang pengajar atau guru, nah itu pesan dari saya itu sebisa mungkin kita sebagai guru itu orang yang disayangi oleh murid. Kenapa seperti itu? Menurut kitab Nizamul Islam ada tuh di bab pertama teman-teman. Teman-teman bisa baca nanti, yang mana itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang tuh peraturan hidup dalam Islam. Nah yang mana di bab pertama itu dituliskan bahwa cara mengubah atau cara mengubah pemikiran seseorang itu dari cara pandang orang tersebut, yang mana supaya kita ini didengarkan atau mau dihargai, kita harus menjadi orang yang disayangi gitu. Coba teman-teman bisa bayangkan
ketika orang lain menasihati kita sama orang yang kita cintai gitu, seperti orang tua gitu, pasti kita lebih menghargai orang tua daripada orang lain tersebut gitu. Meskipun nasihat yang dibawa orang lain itu juga baik, tapi karena ada rasa sayang atau cinta kepada orang tua, jadi kita lebih mengutamakan cinta orang tua tadi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru sekolah dasar, hal yang kita perlu dikuasai itu menjadi guru yang disayangi oleh siswa tadi. Gitu. Iya, ya, benar-benar. Itu sih Setuju, Bos. setuju. Nah, keren sekali pendapat dari Mas Imam. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa saran dan masukan juga pesan dari Bang Johan yang luar biasa bagus sekali. Jadi teman-teman, selain menjadi guru yang mungkin disayang oleh murid, kita tuh dapat menjadi guru yang kreatif gitu. Kan banyak nih model pembelajaran, media pembelajaran. Nah, di situ kita harus kembangkan bagaimana supaya murid terutama sekolah dasar yang gampang sekali bosan itu menjadi lebih excited di saat kita mengajar. Terus gimana lagi nih? Ya, benar sekali tuh, Pak. Nah, Oke. Nggak kerasa ya kawan-kawan kita udah berada di penghujung acara. Nah, saya harap kawan-kawan yang mendengarkan di sana dengan mendengarkan materi tadi bisa mulai menjadi pendengar yang baik bagi kawan, guru, atau siapapun yang sedang bercerita atau menjelaskan. Sekian materi dari kami mengenai konsep, tujuan, komponen, hambatan, solusi, dan juga teknik dalam mendengarkan. Oke teman-teman, jadi itulah tadi beberapa materi ilmu yang kami sampaikan terkait bagaimana itu mendengarkan dan beberapa aspek penting dari mendengarkan yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa menerapkan apa yang sudah kami sampaikan dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari apa yang teman-teman tonton. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Apa? Mama, see you.